Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari pembahasan KSM IPA terintegrasi tahun 2023 untuk tingkat provinsinya. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 4, 5, dan juga soal nomor 6. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk mempersiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan segala macam benefit dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan ini. Oke, kita akan mulai saja pembahasan kita mulai dari soal nomor 4. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian nggak sabar untuk mendapatkan pembahasannya dari part yang 1 sampai dengan part terakhir nanti mungkin. Jadi kita masih belum yakin ya untuk bisa membahas ini sampai selesai. Tetapi kalau misalkan kalian nggak sabar untuk mendapatkan pembahasannya secara lengkap, kalian bisa membeli PDF soal dan pembahasan KSMMI 2023 tingkat provinsi IPA terintegrasi dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, lengkap pembahasannya dari nomor 1 sampai dengan 40, dengan catatan di setiap pembahasan yang biologi itu kami sertakan materi-materi singkat di mana kalian bisa menjadikannya bahan belajar untuk persiapan tingkat provinsi tahun ini. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi sekarang di 0878 6062 2162. Yuk beli sekarang dan persiapkan dirimu untuk menjadi sang juara tahun ini. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor 4. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan gambar beberapa jamaah haji yang sedang menarik koper berikut ini. Jadi perhatikan gambarnya. Prinsip kerja tangan jamaah yang sedang menarik koper sama dengan prinsip kerja titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian perhatikan ya bagaimana seorang itu memegang koper kemudian menariknya ke depan sebagaimana yang tertera di gambar jamaah haji yang menarik koper ini. Nah, ternyata koper itu memiliki prinsip kerja pengungkit jenis kedua, yaitu pengungkit dengan titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa seperti yang ada saya berikan gambar seperti ini. Jadi tangannya itu adalah titik kuasanya, sedangkan kopernya itu adalah beban, dan juga di sini titik tumpunya itu berada di roda dari koper yang ditarik tersebut. Jadi itu adalah titik tumpunya ya. Maka kita pilih jawabannya adalah B karena di sini dikatakan pengungkitnya itu adalah jenis yang kedua, sedangkan dikatakan juga pengungkit dengan titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa seperti itu. Sesuai dengan gambar yang saya berikan di gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, di sini kita bahas dulu beberapa jenis pengungkit agar kalian bisa memahami nanti kalau keluar soal-soal model yang lain, kalian bisa mengetahui ini termasuk sebagai pengungkit jenis yang keberapa. Jadi kita mulai dari yang pengungkit atau tuas jenis pertama, yaitu pengungkit dengan titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Kemudian yang lanjut, pengungkit tuas atau jenis kedua itu adalah pengungkit dengan titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dan yang ketiga adalah pengungkit jenis ketiga, yaitu di mana pengungkit dengan titik kuasa itu terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Seperti itu. Jadi lain kali kalau misalkan ketemu dengan soal seperti ini, kalian harus menguasai ketiga jenis pengungkit ini agar bisa menyelesaikan soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Saat proses pembangunan masjid di kampung Umar ikut membantu tukang batu untuk memindahkan batu bata dari lantai 1 ke lantai 2 yang berbeda ketinggian H meter. Berdasarkan SK SNI 15209200, standar ukuran batu bata di Indonesia adalah 23 cm x 11 cm x 5 cm dengan massa rata-rata batu bata per biji adalah M kg. Jika nilai H sama dengan jumlah huruf idgham dan M adalah jumlah rakaat sholat maghrib, energi yang diperlukan untuk memindahkan batu bata setiap buahnya adalah titik-titik joule. Catatan nilai gravitasi sama dengan 10 meter per second pangkat 2 dan abaikan gesekan udara dengan batu bata. Nah, untuk menyelesaikan soal di sini, perhatikan ya, kita akan membedah dulu untuk mengetahui nilai H dan nilai M yang ada di soal ini. Nah, dikatakan tadi huruf idgham ya untuk melambangkan nilai H, karena di soalnya dikatakan seperti itu ya. Kemudian di sini kita bedah dulu untuk huruf idgham itu ada berapa? Ternyata ada 6 huruf idgham. Jadi apa saja di sini? Untuk huruf idgham biguna itu ada 4 ya, waw, nun, ya, dan juga mim. Sedangkan untuk idgham bila guna itu ada 2, yaitu lam dan juga ro. Sehingga kita ketahui bahwa ketinggian lantai 1 ke lantai 2 itu nilainya adalah H sama dengan 6 meter. Seperti itu. Nah, kemudian dikatakan di soal bahwa M itu adalah banyaknya rakaat sholat maghrib. Nah, ternyata kita ketahui bersama bahwa sholat maghrib itu adalah 3 rakaat. Maka kita peroleh bahwa rata-rata massa batu bata itu adalah sebanyak 3 kg. Nah, kemudian cara untuk menyelesaikannya gimana?
bagaimana. Jadi di sini untuk menghitung energi yang diperlukan untuk memindahkan batu, jadi di sini kita tulis ya, energi yang dibutuhkan untuk memindahkan batu itu kita akan menggunakan rumus. Rumusnya itu bagaimana, Kak? Rumusnya itu kita akan gunakan energi potensial ya. Rumus energi potensial yaitu M dikaliin dengan G dikaliin dengan H. Jadi M itu massa, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah ketinggiannya. Maka di sini M-nya itu adalah 3 dikaliin gravitasinya katanya itu adalah 10. Kemudian ini dikaliin dengan ketinggiannya yaitu 6 meter. Di sini ingat satuannya ini kilo, kemudian ini adalah meter per second pangkat 2, sedangkan yang ini adalah meter. Maka kalau berdasarkan rumus ini hasilnya itu pasti dalam joule, maka kita tinggal kalikan angka-angkanya saja. 3 kali 10, 30 kali 6 adalah 180, maka jawabannya adalah 180 joule. Seperti itu. Jadi jawabannya kita tulis di sini ya, 180 joule. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya cara untuk menyelesaikannya, dengan catatan bahwa kalian harus mengetahui banyaknya huruf idgham atau huruf idgham biguna khususnya atau bila guna. Kemudian kalau misalkan nanti lain kali ada huruf ikhfa itu apa saja, huruf izhar itu apa saja, maka kalian harus mengetahui ya huruf-huruf hijaiyah tersebut termasuk sebagai kategori yang mana, agar nantinya ada soal seperti ini kalian bisa menyelesaikannya dengan cukup mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan 4 ikan dalam akuarium berikut ini. Jadi di sini ternyata di soal asli yang disebarkan oleh panitia pusat itu gambarnya itu tidak tersedia. Kemudian kelanjutannya, ikan yang mendapatkan tekanan hidrostatis terkecil adalah titik-titik. Nah, berdasarkan analisa soal ini, bagaimana kalau misalkan sini kami berikan aja gambar ya yang biasa keluar di soal OSN untuk yang IPA SD. Jadi sering sekali memang soal yang terkait tentang tekanan hidrostatis terkecil pada 4 ekor ikan, biasanya itu gambar ikannya seperti ini. Jadi kita asumsikan bahwa gambarnya seperti ini agar kita bisa membedah ya kalau misalkan ada soal-soal seperti ini solusinya bagaimana. Nah, setelah kita ketahui bersama bahwa tekanan hidrostatis itu rumusnya ada ya, rumusnya adalah sini pH sama dengan rho GH ya. pH ini adalah tekanan, P itu adalah tekanan, H itu adalah hidrostatis. Maka tekanan hidrostatis rumusnya adalah rho GH. Maka di sini besar kecilnya tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh massa bendanya. Jadi ingat ya, tidak dipengaruhi oleh massa bendanya. Mau besar mau kecil tetap tekanannya itu sama, tetapi dipengaruhi oleh kedalaman benda yang besarnya berbanding lurus. Gitu. Jadi semakin dalam posisi benda maka semakin besar juga tekanan yang dialami benda tersebut. Jadi masanya itu tidak diperlukan, tidak dipengaruhi untuk tekanan hidrostatis ya. Sehingga yang kita fokus adalah di mana posisi dari benda tersebut di dalam air. Nah, dengan demikian bahwa kita lihat ada 4 ikan di mana ikannya ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda, dan yang paling dalam, yang paling bawah itu adalah ikan yang keempat. Maka dapat kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatis terbesar dialami oleh ikan nomor 4 karena paling jauh dari permukaan. Seperti itu. Jadi jawaban dari soal ini kemungkinan besar adalah yang paling bawah. Kalau misalkan 4 yang paling bawah berarti nomor 4 adalah jawabannya. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal seperti nomor 6 ini ya. Jadi itu dia tadi pembahasan kita untuk 3 buah soal dari pembahasan KSMMI tingkat provinsi tahun 2023 untuk mata pelajaran IPA terintegrasi. Kalau misalkan kalian penasaran untuk pembahasan soal selanjutnya tanpa harus menunggu pembahasan soal-soal di video selanjutnya, kalian bisa membeli pembahasan kami dalam bentuk PDF dengan harga 80.000. Hubungi Mimin di 087860622162. Hubungi sekarang dan persiapkan dirimu untuk menjadi sang juara KSM tahun ini. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.